آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara wa hada walladzi as'ada wa asqa walladzi adalla bi hikmatihi fahada walladzi mana'a wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم ومن اهتدى ومن اتبع الهدى. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhal hadirun ayyuhal hudur para muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moga mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Summa ila ruhi radin rahmatullah summa ila ruhi wahina Sayyidi Syekh Muhammad bin Yusuf wa ruhi Sayyidi Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf summa ila ta'abarina wa amahatina wa ajidatina wa ajidatina wa amanina Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang Al-Quran, di mana Al-Quran ini kemarin telah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah termasuk kitab samawi. Jadi kitab yang dulu diturunkan oleh Allah untuk umatnya, bukan hanya Al-Quran yang samawi, tapi juga kitab-kitab suci yang lain seperti Injil, Taurat, Zabur. Kita kembali ke Al-Quran Al-Karim, bahwa perkembangan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada kita banyak mengalami penyempurnaan dalam artian modifikasinya, kodifikasinya. Kalau Al-Qurannya sempurna, tapi media-media yang dipakai untuk menyimpan dalam artian untuk menjadi bahan bacaan, maka butuh media-media sesuai dengan zamannya. Di mana Al-Quran pada zaman Nabi adalah tulisan Al-Quran, tulisan bahasa Arab yang tidak ada titiknya. Yang kedua, tidak ada harokatnya, dan cara bacanya seperti ilmu tajwid belum ada, sehingga pemberian noktah atau titik itu berkembang dengan sesuai dengan kebutuhan umat, di mana dirasa Al-Quran semakin meluas dan sampai meluas keluar Jazirah Arab. Maka ketika ada tulisan Al-Quran tanpa titik, tanpa harokat,
mungkin bisa jadi orang Arab masih bisa baca. Tapi ketika Al-Quran dihadapkan, artinya meluas ke negara yang tidak Jazirah Arab, keluar dari Jazirah Arab, maka butuh titik dan shuttle atau harokat. Setelah pemberian titik kemudian shuttle, para orang-orang ahli Al-Quran itu sempat memikirkan, sempat stagnan, tidak melanjutkan keinginan dan usulan dari semua pihak, karena mereka tidak melanjutkan, khawatir dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Al-Quran itu tidak ada titiknya, juga tidak ada harokatnya. Kemudian ujuk-ujuk Al-Quran mau diberi titik dan diberi harokat, berarti akan melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi, yang anggapannya pasti dikatakan bid'ah. Udah, akhirnya bergantung terhadap usulan atau terhadap keinginan dan kebutuhan Al-Quran, harus diberi titik dan harus diberi shuttle, maka bukan terpaksa setelah perdebatan yang alot untuk menghindari kata-kata bid'ah, maka Al-Quran diberi harokat. Kalau bicara bid'ah, Bapak Ibu, di dalam Islam ini jangankan ke furu'iyah, ibadah-ibadah furu'iyah, mulai dari Al-Qurannya sudah bid'ah, Bapak Ibu. Karena zaman Nabi tidak ada titik, tidak ada harokat. Jadi kalau kemudian muncul Al-Quran yang bertitik dan berharokat, itu berarti mulai dari Al-Quran sebagai sumber hukum sudah mulai bid'ah. Jadi kalau memang ada orang yang menyatakan bahwa bid'ah sekarang semakin merajalela, maka berarti mulai dari Al-Qur'annya sudah bid'ah. Kalau memang menyatakan bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi dikatakan bid'ah, maka oleh kita ahli sunnah wal jamaah sebentar dulu. Kalau memang ada bid'ah sana, maka ngapain tidak dilakukan? Maka bagi teman dan saudara-saudara kita ada yang mengatakan tidak usah, tidak ada bid'ah hasanah syariah. Pokoknya yang tidak pernah dilakukan Nabi berarti adalah bid'ah. Sedangkan kita kondisional, apabila memang dibutuhkan maka dilakukanlah hal semacam itu. Artinya ketika Al-Quran menyebar keluar dari Jazirah Arab yang tanpa titik, tanpa harokat, maka seperti disampaikan tadi bahwa serba stagnan karena khawatir melakukan hal yang tidak pernah dilakukan Nabi, sehingga dikatakan bid'ah. Akhirnya musyawarah diputuskan Al-Quran harus diberi titik dan diberi harokat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang memberikan titik pertama kali, jadi panjenengan kalau ngerti tulisan Al-Quran yang sebenarnya bukan seperti ini, Pak. Ini sekarang kan sudah khot naskhi, sehingga gampang bacaannya. Kalau zaman dahulu itu masih sepertinya lebih kepada kufi. Kufi itu umpama apa fa, apa lam, itu sulit dibedakan, apalagi tanpa titik. Apa nun, apa ya, apa ta, tidak bisa dibedakan karena Al-Quran pada zaman Nabi memang tidak ada titiknya. Apakah jim, apakah kha, apakah ha, belum bisa dibedakan. Apa dha, apa sad, nggak ada. Kenapa? Memang tidak ada titiknya. Setiap Al-Quran itu, setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh beliau disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat cukup mendengarkan kemudian hafal. Itu kelebihan orang-orang dahulu, walaupun saat itu memang tidak banyak orang yang bisa membaca, tidak banyak orang yang bisa menulis, tapi ketika mendengar ayat itu, sepanjang apapun yang disampaikan oleh Nabi, wahyu itu, Al-Quran itu, maka para sahabat itu bisa menghafal. Sehingga pada zaman Nabi itu Al-Quran bukan tertulis di media, kertas atau yang lain, tertulis di dada para hufat, tertulis di dada orang-orang yang hafal. Maka dengan terjadinya peristiwa perang Badar, perang Uhud,
Banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia ketika yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Sayyidina Umar mulai khawatir kalau sudah nanti orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia semua atau gugur dalam peperangan, maka referensi untuk menulis Al-Quran tidak ada. Kenapa? Media pada saat itu belum ada pabrik kertas, sehingga Al-Quran pada zaman itu ditulis di kulit-kulit hewan. Jadi kalau kulit kambing atau kulit hewan, satu lembar mungkin agak besar, tapi kalau sudah sempurna satu Al-Quran bisa tebal sekian, nggak bisa diangkat satu orang Al-Qurannya, karena kulit domba, kulit kambing dan kulit-kulit hewan yang suci lainnya. Saat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, berkat usulan dari Sayyidina Umar, Al-Quran diusulkan untuk segera ditulis. Kenapa? Khawatir para penghafal Al-Quran itu meninggal dunia atau gugur dalam peperangan, sehingga tidak ada referensi yang mesti dijadikan acuan untuk penulisan Al-Quran. Akhirnya ditulislah, pun masih belum ada harokat dan titiknya, ditulis gitu aja. Tulisannya ya sulit, kalau kita membaca sekarang sulit, karena khotnya seperti lebih kepada khot kufi bagi orang yang mengenal khot. Kalau sekarang itu namanya khot naskhi, yang kita tulis, yang kita baca di kitab di Al-Quran itu namanya banyak ke naskhi. Akhirnya ditulis di media yang semula itu tertulis di kulit domba, ke pelepah kurma, ditulis di tulang juga. Pokoknya media yang teratur batu sabak ya, batu lempengan batu itu yang ditulis, diabadikan di sana. Akan tetapi masih berantakan, sekian juz di ini, sekian juz, belum menyatu menjadi satu Al-Quran. Setelah diadakan kodifikasi, dikumpulkan semua kulit-kulit hewan yang tertuliskan mushaf atau Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian ditulis ulang menjadi satu mushaf sempurna pada masa Abu Bakar Siddiq berkat usulan dari Sayyidina Umar. Udah, bentuknya Al-Quran itu masih belum ada titik, belum ada harokat. Mau dibaca bagaimana? Kalau orang Arab yang baca mungkin bisa, tapi giliran ke kita orang Indonesia mungkin walaupun bisa 1-2 orang. Pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali merasa perlu untuk memberikan titik bersamaan dengan santrinya yang namanya Yahya bin Ya'mur, kemudian dengan Nasir bin Asim, memberikan titik. Oh ini nun, oh ini ya, ini tak, dan seterusnya. Bedanya kho dengan ha dengan jim dibedakan juga. Sudah teratasi kesulitan-kesulitan membaca Al-Quran hanya dengan titik. Akan tetapi bersamaan dengan berkembangnya Al-Quran semakin menyebar, semakin meluas, jauh lebih jauh, maka butuh yang namanya sakel atau harokat. Kalaupun ada titiknya, kalau tidak ada harokatnya kan tidak bisa, Pak. Saya aja ada surat, kalau surat Al-Fatihah bisa, Pak, tanpa titik, tanpa harokat. Fatihah atau surat Yasin tanpa titik, tanpa harokat mungkin panjenengan masih bisa. Tapi kalau sudah secara keseluruhan, maka butuh titik dan butuh sakel atau harokat. Yang selanjutnya yang memberikan harokat atau sakel A-I-U itu adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau seorang sastrawan, beliau pula yang menemukan ilmu arab. Kemudian juga beliau, Imam Khalil itu adalah orang yang pertama kali membuat Mu'jamul Quran, Mu'jamul Lughah Al-Arabiyah atau kamus. Dan beliau caranya untuk memberikan harokat, beliau hanya menggunakan singkatan. Dipanggillah orang-orang yang hafal Quran. Di antara harokat atau sakal itu ada namanya dhammah. Dhammah itu namanya singkatan dari dhammus safatain,
kumpulnya dua bibir, mu. Wah, kalau sudah mu, wah, berarti dia namanya dhamma. Kenapa? Bibir berkumpul, bertemu antara bibir atas dan bawah sehingga membentuk mu. Wah, maka diberi tanda dengan waw kecil. Pokok, ayo dibaca. Kalau ketika bibir bertemu, mencucu katanya orang Sorboja, itu namanya dhamma. Dhammus safatain. Bertemunya dua bibir ditandai dengan waw kecil. Kalau fathah, fathah itu namanya singkat dari fathul fam, terbukanya mulut, ba, tulis garis atas. Kalau kasrah, kasrah itu namanya kasrus safatain, bibirnya pecah, mi, nah, di garis basret di bawah. Kalau dhamma, dhammus safatain, bibirnya bertemu, mu, su, nah, ditandai waw kecil. Kalau fathah namanya fathul fam, terbukanya mulut, seret atas, garis bawah, baris bawah. Kasroh namanya kasrul fam, pecahnya bibir. Kasrul fam, bibirnya pecah. Mi, ya, mi, seret bawah. Mulai dari alif lam mim sampai akhir, tukang, ada yang tukang nulis cucu waw kecil, fathah terbuka, fathah. Berarti kalau bibirnya pecah, seret bawah. Melanjut kepada sukun. Sukun itu sukun saut, berhentinya suara ketika melambangkan dan mengucapkan, berarti mati katanya orang Indonesia tuh. Sukun itu mati. Maka diam ketika Al-Quran hurufnya tidak dibaca dhamma, kasroh atau fathah, maka diberi nama sukun. Maka sukun diberi lambang kepalanya huruf H. Perutnya nggak dituliskan tapi H, kepalanya H. Maka diletakkan di atas sukun atau sekarang bunder. Kalau bunder berarti ya dia mati. Kemudian ada syiddah. Syiddah itu adalah kepalanya sin. Sin, perutnya nggak ditulis, maka letakkan di atas, berarti melambangkan bahwa huruf yang ganda diberi tanda kepalanya sin tanpa perutnya. Sin, memang gerigi begini itu namanya asalnya dari kepalanya huruf sin. Siddah artinya tasdid ganda. Jadi dapat Allahu itu lamnya dua, diberi aja tanda tasdid, berarti singkatan daripada lambang daripada sin yang dibuang perutnya menjadi lambang tasdid huruf ganda. Maka kalimat demi kalimat direkam, dilihat oleh orang yang memberikan harokat. Kalau mulutnya terbuka, fathah, baris atas. Kalau bibirnya pecah, namanya kasrul fam, bibirnya pecah, seret bawah. Kalau dhamma mencucu, sunutu, waw kecil di bawah, di atasnya. Dan seterusnya kalimat demi kalimat, sempurnalah kalimat-kalimat di dalam Al-Quran sudah ada titik, ada harokat. Yang memberikan harokat adalah seorang imam besar, seorang yang alim alamah tentang ilmu arud, ilmu mu'jamul lughat arabiyah, dan beliau memberikan tanda syakel atau harokatnya Al-Quran. Sampai sekarang Al-Quran sudah ada titiknya, ada harokatnya. Cukupkah titik dan harokat? Belum cukup. Kenapa? Perlu dipaham. Karena orang Arab mungkin bisa, tapi kalau orang-orang selain Arab butuh yang namanya penjelasan tentang arti dan kandungan Al-Quran itu. Maka wujudlah namanya tafsirul Quran. Di antaranya sepupu Nabi Abdullah bin Abbas itu termasuk orang yang memberikan tafsir Al-Quran. Yang pertama kali mufassir atau yang mentafsir itu adalah Rasulullah sendiri. Ketika ada ayat turun kemudian belum dipaham oleh para masyarakat, oleh para sahabat, maka tanya kepada Nabi. Nabi menjelaskan, berarti Nabi pertama kali yang memberikan tafsiran Al-Quran. Selanjutnya banyak para sahabat yang alim-alim, di antaranya Abdullah bin Abbas, dan masih banyak ulama-ulama terdahulu memberikan penjelasan tentang tafsir Al-Quran sendiri. Sehingga dengan wujudnya tafsirul Quran, orang-orang yang selain Arab, bahkan orang Arab sendiri
sudah bisa memaham tentang kandungan, isi, dan tujuan daripada Al-Quran itu sendiri. Apakah cukup sampai di sana? Belum cukup. Karena ada orang, masih banyak umat-umat yang tidak bisa baca ayat Arab, tidak bisa baca Al-Quran, juga tidak bisa baca Arab. Maka butuh yang namanya terjemah. Maka biasanya terjemah itu, kalau di Indonesia lembaga yang menerjemah itu adalah dari Menteri Agama. Jadi sehingga Menteri Agama kalau kita haji atau umroh dapat hadiah sepulang kita dari haji dan umroh, dapat hadiah Al-Quran, terjemahannya pakai bahasa Indonesia. Padahal yang mencetak adalah Saudi Arabia. Dari mana terjemah? Dari Menteri Agama. Indonesia dikirim ke sana, dicetak untuk diberikan sebagai hadiah. Orang yang haji dan umroh sepulang beliau-beliau dari sana dapat hadiah Al-Quran yang terjemahan. Diterjemah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan semua bahasa-bahasa di dunia. Sudah ada yang menangannya menerjemah Al-Quran itu sendiri. Sekarang tinggal pakai, sekarang nggak usah pakai kertas. Sampai buka HP-nya di Play Store atau apa, klik ada Al-Quran, klik install, maka HP kita sudah ada Al-Quran, plus terjemahannya, plus tafsirnya Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, dan semua tafsir-tafsir yang tersedia sudah wujud di HP. Sekarang gampang. Sing sulit bukan membacanya, semakin akhir zaman yang sulit bukan membacanya tapi melakukannya. Kalau dulu bacanya sulit tapi mengamalkannya 100% pada zaman sahabat dulu, walaupun media cetaknya enggak seperti sekarang, maka Al-Quran itu sudah dibaca dan dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Sekarang media bacanya gampang, singkatin muncul banyak, tapi kadang-kadang sulit untuk melakukan kandungan dari Al-Quran sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkembangan Al-Quran dari masa ke masa, seperti disampaikan tadi bahwa media memberikan penyediaan pelayanan kepada kita untuk memaham dan mengerti tentang Al-Quran, mulai dari beri titik, semakin butuh untuk harokat, kemudian tafsir, kemudian juga adalah menterjemah. Itu adalah wahana untuk memberikan pengertian atau cara atau media untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang kemudian sekarang yang sulit sekali adalah mengamalkan isi dari Al-Quran sendiri. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, Allah beri kemampuan untuk memaham Al-Quran, sehingga juga bukan hanya memahami tapi juga bisa mengamalkan kandungan dari Al-Quran sendiri. Karena memang Al-Quran sebagai sumber hukum yang kita lakukan keseharian kita, mulai dari sholat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lain yang ghair mahbah juga bersumber dari Al-Quran. Kalau Al-Quran kurang jelas dan kurang dipahami, maka Al-Hadis lah sebagai sumber kedua. Yang selanjutnya ada ijma, ada qiyas, dan seterusnya sebagai sumber daripada Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu langsung instan bagi kita semua sekarang bisa dilakukan, walaupun tanpa mempelajari al-istidlal atau istinbatul ahkam dengan cara ilmu usul fikih. Kita sudah ada kitab-kitab terjemahan, hukumnya puasa ini bagaimana, boleh, tidak boleh, sudah ada media-media yang menyediakan, tergantung daripada mazhab-mazhab kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran bukan hanya sebagai mukjizat Nabi yang teragung, tapi juga bahwa Al-Quran adalah sebagai media ibadah. Artinya bisa dijadikan ibadah. Seperti yang disampaikan kemarin bahwa Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi, Al-Quran bisa dijadikan ibadah sebagai untuk bisa dijadikan ibadah dengan cara membaca. Terlepas membacanya paham atau tidak paham, tetap ada pahala. Yang lebih baik adalah di samping membaca juga paham kandungannya, pahalanya akan berlipat ganda. Andai kata kita tidak memahami isinya, sepenting kita membaca sesuai dengan aturan baca yang dikatakan ilmu tajwid. Maka setelah diberi titik dan diberikan syakul harokat, masih belum
memenuhi pernyataan di Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, jangan hanya membaca, akan tetapi banyak salahnya. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam atau Abu Mazahim bertindak untuk menjelaskan tentang ilmu tajwid, atau pertama kali orang yang mengarang ilmu tajwid adalah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Itu kemudian untuk penyempurna daripada titik dan harokat adalah cara baca. Ada idhar kemudian yang muncul dengan Imam Abu Ubaid itu tadi, ada iqlab, ada gunna, ada sehingga Al-Quran bisa dibaca sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah yang dinyatakan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka dengan sedikit ada 3 penyempurnaan mulai dari titik, harokat atau sakal atau ilmu tajwid, maka Al-Quran sekarang bisa dibaca sebagai baca Al-Quran itu kalau memang sudah asik Pak, apalagi dilakukan seperti qiraah, dilombakan dan sebagainya, itu bacanya bisa menyejukkan hati. Tapi kadang-kadang keliru dengar Bapak. Ada seorang qori suaranya enak, yang dibaca masalah neraka. Kata yang dengar Allah, padahal yang dibaca tentang neraka. Yang dengarkan tidak paham, bilang Allah, padahal itu bukan merenungkan isi ini, tapi merenungkan enaknya lagu yang dibaca oleh para qori itu. Bolehlah, dapat pahala, tapi keliru alamat, keliru. Yang dibacakan tentang neraka. Usiqal ladzina taqaw rabbahum ila, itu mana? Nanti satu saat di hari kiamat nanti yang baik-baik digiring ke surga Allah, yang jelek-jelek digiring ke neraka Allah, gitu. Senang sekali rupanya baca mendengarkan. Padahal yang dibaca orang yang bejat-bejat, orang yang tidak beramal, orang yang musyrik, orang yang kafir itu digiring ke neraka. Suaranya enak, mau Muammar ZA kok. Akhirnya senang katanya. Padahal itu bau neraka itu. Itu kelemahan kita. Gimana? Ya nggak apa-apa lah. Tapi kita harus tahu mana bau neraka. Sudah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya tradisi. Saya tidak menyalahkan tradisi itu. Tradisi muqaddaman atau hataman bersama, atau hataman sehari mulai jam 6 sampai jam 11 atau jam 1 siang, namanya hataman. Kita undang mereka, beliau-beliau yang pandai membacakan kita undang. Saya tidak mengkritisi itu, tapi kalau diundang muqaddaman ojo banter-banter, sebentar udah hatam, satu jam dapat 3 juz. Dibaca gimana itu ya? Apakah salah? Wallahu alam. Karena ada cara baca itu, ada tartil, ada tahwir, ada tahdzir. 3 urutan bacaan itu. Tartil lamban seperti qori yang dibaca oleh orang-orang Saudi Arabia, tartil. Lamban, santai, itu senang, itu tartil. Ada tahwir, ada tahdzir. Ono sing cepet dan ono sing cepet kan mana? Kalau hatam itu bukan tahwir, bukan tahdzir, tapi super hadr itu namanya. Cepat kilat. Itu ya, saya tidak menyatakan bahwa bacaan itu tidak berpahala. Wallahu alam. Apa termasuk yang tartil? Bukan. Tapi mungkin tahdzir atau tahwir bisa ya. Cepat, tapi kalau cepatnya bisa, ya bisa, Pak. Tapi kalau cepatnya tak beraturan, tidak pernah talqin Al-Quran, tidak pernah mengajar Al-Quran secara tartil kepada salah satu guru atau syekh yang mahir dengan Al-Quran, maka bacanya bisa salah Bapak Ibu. Nabi menyatakan rubbatalin Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Kata Nabi, dian loh. Banyak sekali orang yang baca Al-Quran. Al-Qurannya bukan memberikan syafaat, bukan memberikan pahala, tapi justru Al-Quran yang dibaca itu melaknati kepada orang yang membaca. Kenapa? Bacaannya salah.
Jam 10 hatam. Dibaca gimana? Artinya saya tidak menyalahkan itu. Kita harus membacanya harus dengan cara Al-Quran secara tajwid. Aja banter-banter. Supaya bacanya benar. Kadang hak dengan hak beda. Maka disamakan. Ghairil maghdubi dhad dibaca ghairil maghdubi dal dhamma wis ganti. Jadi seperti ke dalam sholat ghairil maghdubi dhad. Tapi kadang ada yang baca ghairil maghdubi dal dhamma. Wis berubah. Apalagi baca satu jam dapat 4 juz. Ada yang dapat 5 juz satu jam. Dibaca ya berbahaya. Aduh, ini sekali lagi mohon maaf sekali, saya tidak menghukumi itu salah, tidak. Tapi orang baca Al-Quran itu Pak sama dengan sepeda motor di jalan. Kalau kecepatan mesti nabrak-nabrak Pak. Coba sampean. Tapi lek lamban, insya Allah lek tabrakan ya saking tabrakan. Tapi kalau baca itu nabrak-nabrak itu Pak. Cepet nyampe ke rumah sakit paling. Artinya baca Al-Quran ini monggo santai-santai aja. Jadi kalau dikatakan Al-Quran yang dibaca satu huruf dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu seperti 10 kebaikan. Dibaca di luar Ramadan, dibaca di luar sholat. Kalau dibaca di bulan-bulan Ramadan, apalagi Ramadan di dalam sholat, pahala Al-Quran per hurufnya itu berlipat-lipat ganda dan gawati pahalanya. Kalau bicara pahala, kita baca sekarang hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan baca Al-Quran sing bener, bacanya sing tajwid, sing tartil, bukan sing geradak-geradak 1 jam dapat 5 juz. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Sayyidatina Aisyah, qala Rasulullah yang mengartikan qala Rasulullah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi wa yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa huwa hale utawi alladzi iku mahir lancar bihi kelawan Al-Qur'an maka ma'as safaratil kiramil barara, maka ma'ah as-safarat sertani pira-pira rasul al-kirami kang mulya-mulya ay al-muti'ina yang taat. Nanti orang yang baca Al-Quran mahir lancar, dibaca dengan tartil benar, artinya tidak kesusu, maka nanti di hadapan Allah akan dibangkitkan, akan dibahas, dikumpulkan bersama para rasul yang mulia-mulia, orang rasul yang taat-taat, al-bararat yang taat-taat, dikumpulkan bersama rasul, as-safar air rasul akan dikumpulkan di hari kiamat nanti berkumpul bersama dengan para rasul, al-bararati ay al-muti'ina, orang-orang rasul-rasul yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis yang lancar. Sekarang yang tidak lancar gimana? Walladzi uang kang ya kira kang maca sapa alladzina Al-Qur'an ya ta'u dan bertatih-tatih bacanya wa idza qala, karena memang belajar. Terus bagaimana orang itu wa huwa utawi iman alladzi alaihi, tetap ingat kasih alladzi syakun lahu ajrani, sakun opo rekoso sulit lahu iku tetep kedua alladzi ajrani utawi ganjaran loro. Ono ada orang baca Al-Quran gak bisa-bisa tapi maksa aja wa idza qala, itu pahalanya 2 Pak. Tapi kalau memang tidak belajar, ya salahnya dia karena tidak belajar aja. Tapi kalau orang yang lancar tapi ingin segera hatam 1-2 juz kesusu, maka hukumnya beda. Ini orang yang sudah sepuh, sudah umur sekian tapi baca Al-Qur'annya bertatih-tatih, maka itu dapat 2 pahala.
Pahala satu adalah pahala membaca Al-Quran. Yang kedua pahalanya adalah berusahanya itu untuk membaca Al-Quran itu. Jadi mendapatkan dua pahala. Artinya kalau orang yang tidak bisa baca Al-Quran, jangan berhenti tidak membaca, tetap dianjurkan membaca Al-Quran. Yang pertama pahalanya adalah ajrun li qiraatihi, dapat pahala karena dia membaca walaupun nggak berapa lancar. Wa ajrun li taqtu'ihi, karena pahala karena itu lidahnya seperti diikat gitu. Jadi berusaha untuk membaca itu. Maka bagi kita yang umpama tidak lancar baca Al-Quran, maka tidak berarti tertutup, tidak bisa baca, tetap disunahkan membaca, tapi harus hati-hati. Jadi justru orang yang tidak lancar membaca Al-Quran dapat pahala dua. Satu karena membaca, nomor dua karena kesulitan lidahnya membaca itu karena memang tidak lancar seperti mereka yang belajarnya lama baca Al-Quran seperti anak pesantren, maka dapat dua pahala ya. Dan orang-orang atau anak-anak kita yang hafal Quran, orang yang pandai baca Al-Quran dengan benar, nanti orang tuanya akan diberi tiara, diberikan mahkota di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah kepada orang tuanya. Jadi kalau panjenengan punya anak hafal Quran, pandai baca Al-Quran, nanti panjenengan di surga akan diberikan mahkota seperti raja itu, disebabkan sampean punya anak pandai baca Al-Quran apalagi hafal Al-Quran. Semoga dan mudah-mudahan anak-anak kita yang pandai baca Al-Quran nanti memberikan hadiah kepada kita di alam akhirat nanti berupa mahkota seperti raja gara-gara anaknya pandai baca Al-Quran. Amin Allahumma. Oleh karenanya letakkanlah anak-anak kita di tempat pendidikan, di mana pendidikan itu pesantren atau madrasah atau apapun namanya, yang jelas harus belajar Al-Quran sehingga mereka bisa baca Al-Quran dengan benar, bacaan yang baik sesuai dengan tajwid yang telah diajarkan oleh imam-imam yang dibuatkan untuk cara baca itu, sehingga Al-Quran walaupun tidak kita paham, pahalanya tetap besar sekali. Syukur-syukur anak-anak kita bisa memahami kandungan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya baca menjadi bahan koreksi bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama, sehingga kita bersama kita berkumpul di masjid yang suci ini, mudah-mudahan berkumpul pula nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, bersama dengan syafaatnya Al-Qur'an Al-Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.